Teman-teman, selamat malam. Saat ini saya sedang berada di depan toko seragam ya, untuk membeli seragam sekolah. Tapi seragam sekolahnya itu bukan untuk anak saya, karena ini untuk anak laki-laki SMA ya. Sedangkan kan anak saya yang laki-laki kan belum mau bertobat dan belum mau untuk Tuhan dan ikut saya. Nah, lalu saya kesini mau apa? Yaitu mau membelikan seragam untuk saudara kita yang juga seorang murtadin, dan dia ini juga seorang yang bertobat ya, dimana saya sendiri adalah orang yang berdosa ya, orang yang tidak benar, tetapi Tuhan melayakkan dan membenarkan saya sehingga saya ini menjadi anak Tuhan dan dibolehkan Tuhan untuk melayani, sehingga sesuai dengan janji saya kepada Tuhan, sekalipun saya tidak sempurna dan tidak bisa lah, tidak mungkin saya bisa melakukan 100% kehendak Tuhan, tapi saya ingin memberitakan kabar kebebasan ya, bahwa orang berdosa pun juga layak bertobat, orang berdosa pun juga boleh boleh menikmati kasih Tuhan asal dia bertobat. Nah, orang-orang yang bertobat itu saudaraku, hidupnya itu tidak langsung menjadi baik ya, tapi susah banget ya. Jadi karena dia mengalami hal-hal yang susah, kita harus mendukung dengan doa dan membantu jika kita ada kelebihan. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan yang orang yang sudah rusak. Nah, saudaraku, itulah cuplikan di mana saya membeli seragam untuk anaknya seorang murtadin. Jadi seperti yang sudah saya sharingkan sebelumnya, pelayanan saya adalah menginjili dan kemudian juga melayani murtadin, memberikan dukungan, memberikan mentoring, bimbingan kepada mereka, supaya mereka semakin lama semakin mengenal Tuhan ya. Karena seorang murtadin ini juga seseorang yang tadinya banyak yang bukan dari orang yang baik-baik saja ya. Jadi banyak murtadin juga yang hidupnya seperti saya, seorang pendosa, seorang yang tidak layak di hadapan Tuhan dan manusia. Mungkin kami adalah seperti sampah masyarakat, mungkin kami juga nggak berguna ya hidupnya. Tapi ketika mereka bertobat, Tuhan mau mengampuni mereka, tetapi mungkin mereka dan kami ini sama-sama menjalani konsekuensi hidup, sehingga mereka juga merasakan kepedihan dan kesakitan di dalam menjalani pertobatannya itu. Nah, seperti janji saya kepada Tuhan, ketika saya dibebaskan dari dosa, ketika saya diampuni dari dosa, maka saya mau membantu orang-orang juga untuk
mengerti, untuk mengenal Tuhan, membantu mereka untuk menyadari bahwa kita semua adalah tawanan dosa yang sudah dibebaskan Tuhan, sehingga kita mesti hidup sungguh-sungguh, mesti tobat sungguh-sungguh, dan melayani sungguh-sungguh. Inilah, dan juga sekarang ini sudah pukul 12 malam. Ya, kenapa saya kok baru seperti kayak kirim laporan jam 12 malam, karena dari tadi saya beli seragam, saya cepat-cepat pulang ke rumah untuk mengerjakan tugas kuliah, tapi masih ada yang ingin dilayani doa dan konseling, ya, beberapa orang. Akhirnya saya kembali melayani mereka meskipun saya sendiri kurang waktu, saya sendiri banyak tugas, tapi saya ingin menunjukkan kasih saya kepada Tuhan dan kepada manusia, meskipun saya tidak sempurna, ya, dengan cara melayani mereka, mendengarkan mereka, mendoakan mereka, ya, dan menjadi konselor bagi mereka. Ya, itulah sebabnya kenapa mata saya sipit begini. Saya ngantuk sekali, sudah lelah, tapi saya percaya mengikut Tuhan dan melayani Tuhan sungguh-sungguh manisih. Saat kita lelah tubuh, tapi Tuhan memberikan damai sejahtera dan sukacita dalam hati, sehingga kita sanggup melakukan segala perkara. Saya Invi Rizky Ramadan, terima kasih sudah mendukung saya dalam doa dan juga mendukung dalam dana atau pakaian bekas atau apapun itu kepada saya, supaya saya bisa menyalurkan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama kepada murtadin-murtadin. Terima kasih teman-teman. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.